Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afwil ghafur, nahmaduhu hamdal qani'is syakur, wa na'udzu billahi min adzabin nar wal qubur. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi haddarana minas surur wa ala alihi wa sahbihi dawi salamatis sudur. Amma ba'd, jamaah kajian Lailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Yang pertama pasti kita bersyukur, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan kesempatan yang baik ini. Jadi untuk menghadiri majelis ilmu ya, karena di antara hal yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita ini adalah jangan-jangan selama ini kita merasa sudah paling benar, tapi ternyata salah kaprah. Itu mungkin saja terjadi. Di surat Al-Kahfi bagian akhir-akhir begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Nabi, tidakkah kalian ingin kami kabari tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang upaya mereka dalam kehidupan dunia ini sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah mengerjakan amal dengan sebaik-baiknya. Meskipun dua ayat ini sebetulnya diturunkan tentang orang kafir, karena ayat berikutnya adalah ulaikal ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir. Walaupun ayat itu sebetulnya khusus tentang orang kafir, tetapi ada satu hal yang bisa kita tarik secara umum berlaku untuk muslim maupun kafir, yaitu ada kalanya seorang manusia merasa benar padahal salah kaprah. Ya, misalnya dalam beragama ya bid'ah gitu kan, hal-hal yang dikira ajaran Rasul padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mengerjakannya. Barangkali dalam hidup kita ada kesalahan yang sebetulnya gampang dihindari, tapi terus kita lakukan karena nggak tahu kalau itu salah, gitu kan. Atau ada hal-hal yang fadilahnya besar atau keutamaannya besar, gampang dilakukan, jenengan mampu mengerjakannya dengan mudah, tidak mengerjakannya bertahun-tahun hanya karena tidak tahu. Itu eman. Makanya kita harus berusaha untuk tahu sebanyak mungkin dengan hadir di majelis ilmu, dan kita termasuk orang yang terpilih untuk dihadirkan di sini. Kita bersyukur, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Jamaah rahimakumullah, saya sebetulnya berkali-kali diminta Mas Endi di sini, tapi pas ada aja nggak bisa. Baik karena urusan yang lain maupun urusan keluarga, intinya berkali-kali tidak bisa. Saya senang hari ini saya bisa. Saya ingin tanya dulu, saya kan lama nggak bisa ngisi di sini. Tafsir surat Alam Nasroh atau Al-Insyirah atau Asar di sini sudah apa belum? Catatan saya sih belum. Tapi kok kayaknya sudah, kayaknya belum. Catatan saya belum. Anggap aja belum ya. Ini kita akan menyampaikan tafsir surat Al-Insyirah atau surat Asar. Karena salah satu filosofi saya adalah daripada menafsirkan ayat-ayat yang tidak dihafal, ayat-ayat yang jarang dibaca, jarang dihafal, itu mending kalau membicarakan tafsir itu, salah satu jalur tafsirnya adalah memulai dengan ayat dan surat yang paling sering dibaca, agar kalau jenengan dengar imam membaca atau jenengan sendiri baca, kemungkinan bisa tadaburnya itu semakin
besar. Tapi boleh juga kalau bahas yang lain. Ini soal pilihan. Itu surat Alam Nasroh atau Al-Insyirah atau surat Asar, 8 ayat berkaitan dengan beberapa nikmat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan dari Allah bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan nganggur, harus ada manfaat untuk dunia ataupun untuk akhirat dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jenengan sudah hafal, juga sudah ngerti terjemahannya. Tadi saya sudah bacakan dalam salat maghrib rakaat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan lagi, Alam nasroh laka sodorok. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wisrok alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, wahai Nabi, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Jadi, itu ayat dan terjemahannya. Mungkin saya sudah terangkan di sini bahwa ada perbedaan antara membaca Quran dalam rangka tilawah dan membaca Quran dalam rangka mengutip atau berdalil. Kalau tilawah termasuk dalam sholat, itu sebelumnya dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau yang seperti ini tidak dianjurkan. Saya tidak melarang, tapi kalau dilihat seluruh hadis, seluruh riwayat dari sahabat maupun tabi'in, ketika mereka baca ayat mengutip, bukan tilawah, mengutip atau berdalil, itu tidak ada yang mengawalinya dengan ta'awud atau basmalah. Cari yang enggak akan ada itu. Itu menunjukkan bahwa pengamalan itu mengecualikan ayat umum yang memerintahkan untuk isti'adah sebelum tilawah. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Alam nasroh laka sodorok. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah adalah kelapangan dada Rasul. Pasti bukan lapang dada secara fisik jadi lebar, tapi lapang dada secara maknawi. Maknanya adalah Allah telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukum syar'i dan hukum kauni dalam kurung takdir. Untuk menerima hukum syar'i, dada beliau dilapangkan oleh Allah, sehingga kalau ada kewajiban atau hal-hal yang hukumnya sunnah, Rasul menganggap itu sebagai hadiah. Kalau kita kan mungkin, itu nambah kewajiban, nambah perintah. Justru kalau Rasul menganggap itu sebagai hadiah dari Allah, namanya Allah yang memerintahkan, pasti hal itu baik untuk akhirat maupun untuk dunia saya. Jadi justru yang diperintahkan Allah sama itu adalah hal yang baik. Kalau saya kerjakan, saya yang untung. Begitupun kalau Rasul melihat ada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah, Rasul pun menganggap aturan itu juga sebagai hadiah, karena Allah Maha tahu bahwa ini adalah hal-hal yang buruk, maka Allah melarang saya jangan sampai saya terjatuh pada hal yang buruk yang merugikan akhirat dan dunia saya. Jadi Rasul melihat aturan syar'i atau hukum syar'i, wajib, sunnah,
haram, makruh itu dengan gembira, dianggap sebagai hadiah. Ibarat jenengan itu padha karo dituding nek duit 1.000 ceblok PN. Nah, itu kan kita akan menerima info itu dengan lapang dada. Rasul dalam hal hukum syar'i seperti itu, karena yakin aturan Allah pasti baik untuk beliau dunia dan akhirat. Kemudian Allah juga melapangkan dada Rasul untuk bahasa Jawanya itu legowo dalam menerima hukum kauni atau takdir atau hal yang sudah terlanjur terjadi. Namanya manusia, Rasul itu kan pasti bisa marah, bisa kecewa, bisa takut, bisa sedih, bisa mengalami perasaan negatif. Kan nggak ada orang terus gembira seumur hidup, nggak ada. Pasti ada saat nangis, ada saat kehilangan. Tapi secara umum, Rasul ketika melihat hukum kauni atau takdir atau hal yang sudah terjadi telah ditetapkan oleh Allah, beliau itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Toh sudah terlanjur terjadi, ya kan? Nggak bisa dirubah. Kayak sakit itu nggak bisa dirubah. Sembuh itu nanti, besok, lusa. Tapi yang tadi itu loh sudah sakit, tadi 5 menit lalu jatuh, itu catatan sejarah yang nggak bisa dirubah, ya udah diterima saja. Rasul itu pandai dalam hal itu. Walaupun tetap bisa sedih, tetap bisa marah, tapi di sisi yang lain melihat itu sebagai keputusan takdir Allah, ya sudah, itu bisa sabar dan ridho. Orang yang dilapangkan dadanya untuk melihat hukum syar'i sebagai hadiah, untuk lapang dada atau legowo terhadap takdir yang telah terjadi, itu adalah orang yang paling bahagia, gak gampang stres, gembira lah ujung-ujungnya ya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan nikmat yang sama seperti yang dulu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, yakin bahwa kalau diperintah Allah pasti baik, kalau dilarang pasti buruk. Yang sudah terjadi, catatan sejarahnya nggak bisa dirubah. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu jenengan mengucapkan doa seperti yang dulu diucapkan oleh Nabi Musa. Jenengan apal tapi mungkin nggak ngerti kalau itu doanya Nabi Musa. Doanya apa? Robis, Srohli, Soderi, Wayasir li Amri, yang doa itu. Robis, Srohli, Soderi, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Maksudnya untuk gembira menerima hukum syar'i dan legowo terhadap hukum kauni. Wayasir li Amri, dan mudahkan untukku urusanku. Tapi sebetulnya, apa iya Nabi Musa zaman dulu mengucapkannya dengan redaksi Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli? Sakjane mboten. Jadi kalau misalkan dalam Quran jenengan melihat ada ayat-ayat yang berbunyi ini. Musa berkata kepada kaumnya, iblis terus menjawab, Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, Nabi Musa berdoa, dan seterusnya. Itu sebetulnya mereka mengucapkan dengan kalimat di bahasa masing-masing mereka dulu, kemudian oleh Allah dalam tanda kutip ya diterjemahkan. Oleh Allah diterjemahkan ke bahasa Arab sebagai kalimat yang mukjizat. Kan Nabi Musa enggak berbahasa Arab kan? Ya tempuh biyen piye suarane Nabi Musa, tapi teks Arabnya dengan kalimat mukjizat menjadi Rabbis rohli soderi. Itu ayat yang pertama. Jadi kalau jenengan berat, waduh ini jawab azan kok males ya, misalnya ya. Ini kan malas berbuat baik, sulit meninggalkan keburukan, sulit legowo. Ucapkan Rabbis rohli soderi wa yassirli amri. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, nanti ada yang ketiga. Nikmat lain yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah telah mengampuni semua dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya berarti zaman dulu Rasul pernah berbuat
dosa. Nanti kita akan bahas. Wa wada'na anka wisrok, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Beban itu artinya dosa. Jadi Allah telah mengampuni dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa Rasul telah diampuni oleh Allah, berarti sebelum itu Rasul pernah punya dosa. Logikanya kan begitu, pancen begitu gitu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan menjadikan mereka sebagai manusia yang sempurna secara umum. Nabi gampang kering kan nggak iso nyontoni poso Daud. Nabi gampang masuk angin kula kan, maksudnya gampang masuk angin nggak bisa nyontoin jihad dengan benar gitu. Makanya Nabi harus sempurna secara umum sebagai manusia, harus sehat, kuat, nggak cacat, nggak gampang bingung dan seterusnya. Tetapi oleh Allah tetap diberi beberapa kelemahan dengan dua hikmah. Hikmah yang pertama adalah tanda bahwa mereka hanyalah manusia, tidak punya sifat ketuhanan. Ya iso wedi, ya iso lali, ya iso kaget, ya iso rena-rena gitu. Dulu Nabi Musa alaihi salam diceritakan dalam Quran. Nabi Musa alaihi salam melihat kaumnya sesama Bani Israel bertengkar dengan penduduk lokal Kipti, orang Mesir asli. Nabi Musa belani sesama Bani Israel, nempeleng yang Kipti, ditempeleng mati. Lalu Nabi Musa pun lari ke Madian. Apakah lari saja? Enggak, itu mesti lari karena takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ketika dakwah di Mekah kok sulit sekali orang diajak masuk Islam. Beliau mencoba untuk pergi ke Taif mendakwai sana. Andai kata penduduk Taif mau, mereka mungkin jadi Madinahnya sekarang. Mereka nolak. Akhirnya Rasul pun mau kembali ke Mekah, tidak berani, takut digebukin. Akhirnya dilindungi oleh salah seorang tokoh, baru berani pulang ke Mekah. Rasul sholat 4 rakaat, lupa nggak tasahud awal. Rasul mau mendakwai pemuka Quraisy, ada Abdullah bin Umi Maktum minta info tentang Islam oleh Rasul, dipelengosi dalam tanda kutip, turun 17 ayat menegur abasa wa tawalla. Jadi sempurna secara umum, tapi tetap diberi beberapa kelemahan. Pertama, tanda mereka tidak punya sifat ketuhanan. Hikmah yang kedua adalah agar mereka bisa menjadi contoh yang sempurna di tengah ketidaksempurnaan. Misalnya, pernah berbuat salah tidak sengaja, itu agar bisa menjadi contoh kalau salah setelah itu harus memperbaiki. Agar bisa menjadi contoh kalau sholat ada yang lupa, itu ada namanya sujud sahwi. Bahkan mereka gini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mayoritas ulama ahlu sunnah maupun bukan ahlu sunnah pun mengatakan bahwa Nabi itu tetap bisa melakukan dosa kecil tapi sangat sedikit, segelintir saja, sekedar formalitas tadi. Contoh yang paling terkenal Nabi Adam, ya kan, dengan Siti Hawa ditempatkan di surga, apapun boleh dimakan, hanya satu saja buah yang nggak boleh, kepangan lah. Itu kan kesalahan. Makanya setelah itu mengucapkan Robbana dalamna anfusana dan seterusnya. Rasul pun juga seperti itu. Tapi ini ya ada catatan. Ini berkaitan dengan dosa, ada dosa tertentu yang nggak mungkin Nabi melakukannya sebelum jadi Nabi maupun setelah jadi Nabi. Yang pertama adalah syirik, kufur, dan kemunafikan. Nggak ada Nabi yang pernah nyembah patung waktu muda, waktu belum jadi Nabi, itu tidak ada sama sekali. Kemudian segala dosa besar, terutama yang berkaitan dengan integritas. Pernah bohong, mengkhianati amanah, atau mengingkari janji, hal sejenis itu sebelum maupun setelah jadi Nabi mereka nggak pernah melakukan.
Kesalahan-kesalahan yang sifatnya memalukan, melakukan jungkel dengar pungake digulung itu enggak pernah, karena mengurangi integritas juga. Yang pernah itu adalah segelintir dosa kecil, itu pun dalam hal Nabi Muhammad SAW, segelintir dosa kecil yang pernah terjadi sekedar formalitas itu sudah dihilangkan, disembunyikan, nggak ada itu di kitab hadis. Kita nggak tahu beliau pernah dosa kecil dalam tidak ketahuan. Yang melengosi Abdullah bin Umi Maktum pun itu bukan dosa kecil. Waktu itu masih halal karena ayat yang melarang belum turun kan. Jadi kembali ke ayat, Allah menyebutkan telah mengampuni dosanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi anqadha yang memberatkan punggungmu. Dengan dosa sekecil segelintir sekedar formalitas itu, Allah menyebut dosa itu telah memberatkan punggungnya Rasul. Kenapa dari semua anggota tubuh kok punggungnya? Kan ada rahasia, misalnya gini. Ada ayat yang secara khusus itu menyebut pendengaran dan penglihatan. Maaf, doa. Ya, ayat ada, tapi saya sedang ngomongin doa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkan aku dalam badanku. Ya Allah, selamatkan aku dalam pendengaranku. Ya Allah, selamatkan aku dalam penglihatanku. Dari semua yang bisa, dua ini yang disebut secara khusus. Tabat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Padahal yang celaka semuanya, yang disebut dua tangan secara khusus. Itu ada hikmahnya. Termasuk dalam hal ini yang disebut berat itu adalah punggung. Hikmahnya adalah karena anggota tubuh yang paling kuat untuk membawa beban itu sebetulnya adalah punggung. Dan saya betul-betul pernah mencoba naik motor, bawa tas ini, saya bikin supaya apa ya bahasa Indonesianya itu, tak siseti ben bobotnya neng geger ngono, Pak. Paham ya? Ternyata naik sepeda motor lama gitu dengan menanggung beban di tas itu baik-baik aja tuh, lupa kalau bawa beban. Tapi begitu sampai garasi, karena sempit sedemikian rupa, tasnya menjadi saya bawa pakai tangan kanan, langkah berapa langkah itu kerosok, beneran kerasa. Jadi tangan itu adalah alat beramal yang paling utama, iya, paling lincah, paling gesit, paling apa, set itu iya. Tapi untuk power nomor satu itu punggung. Coba aja orang kuli ngangkat beras yang bawa di punggung, disuruh bawa di tangan, seperempat dari yang beban di nggak kuat. Jadi dosa kecil segelintir sekedar formalitas yang dilakukan oleh Rasul bisa membuat punggung beliau terasa keberatan, tapi dosa kita yang lebih banyak dan lebih besar kok awet biasa aja. Ya kan, kadang melakukan maksiat pun sambung buyang-buyu ya iso. Bahkan setelah maksiat ditegur, entah nyauri reno-reno enteng bisa aja. Kenapa Rasul dengan secuil dosanya bisa berat di punggung dan kita baik-baik saja? Di kitab tafsir itu disebutkan karena perbedaan kualitas iman. Orang yang kelasnya tinggi, tingkatannya tinggi, kalau membuat kesalahan yang sama dengan kesalahan orang seperti saya, bagi saya itu biasa, bagi dia itu sangat memalukan. Misalnya, orang seperti saya, kalau goreng nasi terlalu asin atau gosong, gak kena dipangan, saya paling ketawa sebentar terus lupa dengan perkara itu. Tapi kalau orang berprofesi sebagai guru tata boga, siangnya malamnya bakul sego goreng kok kasinan, mesti malunya lebih besar daripada saya. Kenapa? Beda level. Kalau ada anak kecil seusia anak TK, pas saya pengajian dia naik ke meja, jenengan melihat kan paling sedikit salah gitu. Tapi kalau jenengan yang naik meja dengan perbuatan yang sama,
Beda kelas, perbuatannya sama, rasanya tidak sama. Jadi semakin tinggi tingkatan iman seseorang, ketika dia melakukan kesalahan sedikit, itu wisin, parah. Ya, nah orang yang biasanya jadi ustadz, ngimami kemana-mana ceramah, kok ngimami salah ini, kurang 1 rakaat misalnya, atau harusnya tahiyat akhir lupa, itu lebih malu daripada orang yang biasanya tidak jadi ustadz ceramah kemana. Ini beda level, itu beda rasa, biarpun kesalahannya sama. Jadi kita melakukan maksiat yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan yang dilakukan oleh Rasul, kita mungkin merasa baik-baik saja karena iman kita kurang kuat. Tapi ada hal yang saya ingin ingatkan, bahwa biarpun hari ini saya dengan bermaksiat belum merasa kenapa-napa, tetap loh itu ada dampaknya, ya kan, di dunia ngurangi berkah, di akhirat nanti totalan dosa. Biarpun sekarang nggak ngerasa, tapi tetap akan ada totalan dosa. Maka saya menganjurkan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada jenengan, biarpun setelah bermaksiat kita merasa baik-baik saja, tetap perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi saya mengatakan Rasul pernah melakukan dosa kecil sekedar segelintir, itu pendapat hampir semua ulama. Saya tidak menghina Nabi loh ya, di sini mengutip ulama loh ya. Hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna wa rafa'na laka dzikrok, dan telah kami tinggikan bagimu namamu. Manusia yang dipuji secara proporsional, tidak sampai dituhankan, enggak sampai berlebihan. Manusia yang dipuji secara proporsional, yang paling dipuji itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan itu asyhadu alla ilaha illallah, jelaslah Tuhan namanya disebut dalam azan. Tapi nama Nabi juga disebut. Jenengan duduk tasahud itu ada 2 kalimat syahadat. Jenengan tahu ya, di Israel di Palestina, sejahat-jahatnya tentara Israel, sejahat-jahatnya orang Zionis, sejahat-jahatnya Donald Trump. Kalau dia mau jadi mu'alaf, mau masuk Islam, semua dosanya otomatis akan menjadi nol. Syaratnya kan apa? Menyebut nama Allah di asyhadu alla ilaha illallah, terus ada satu lagi yang disebut, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Manusia yang paling terpuji itu adalah Muhammad alias Ahmad, dan nama Muhammad atau Ahmad itu pun artinya sudah terpuji, ya. Itu jadi yang paling dipuji adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan mau ikutan menjadi manusia yang terpuji, jadilah pengikut beliau dengan baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah lanjutkan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Di balik sulit itu pasti ada mudah. Di kitab tafsir itu disebutkan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan sampai diulang 2 kali, itu adalah ajakan kepada kita untuk optimis. Dan kesulitan setelah kemudahan itu ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan hukum syar'i, ada pula yang berkaitan dengan hukum kauni atau kehidupan sehari-hari atau takdir tadi. Berkaitan dengan hukum syar'i, ketika kita berusaha beribadah kepada Allah, berusaha menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, terus kesulitan ketika mau melakukannya, ada 7 jenis kemudahan yang disediakan oleh Allah. Pernah saya bacakan pas kajian karyawan. Yang pertama,
adalah ketika sulit itu salah satu opsi kemudahannya berbentuk gugur kewajiban. Jenengan nggak mampu haji, selesai, tidak ada apapun itu. Tidak mampu bayar zakat, selesai, tidak ada kewajiban apa. Atau boleh melakukan hal yang asalnya diharamkan, misalnya darurat, adanya bangkai, kalau mati makan bangkai, itu contoh umumnya. Yang ketiga, bisa jadi takarannya yang dipotong. Jenengan safar, 4 rakaatnya isya, duhur dan asar boleh dipotong menjadi 2 rakaat. Kemudian yang keempat, ada pula keringanan dari Allah yang bentuknya adalah perintah diganti dengan perintah lain yang lebih gampang. Tak bisa wudhu, tayamum. Nomor 5, caranya yang dirubah. Misalnya sholat berdiri nggak kuat, duduk nggak bisa pun boleh berbaring. Kemudian nomor 5 mungkin ya. Nomor 6 itu adalah memajukan kewajiban sebelum waktunya. Misalnya jamak takdim dengan kerjakan isya ketika masih maghrib. Sebaliknya boleh mengerjakan perintah di luar waktu yang seharusnya, misalnya jamak takhir maghrib dikerjakan di waktu isya atau mengkodok puasa Ramadan. Intinya kalau mau taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, ada kesulitan, maka ada 7 jenis kemudahan tadi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari atau hukum kauni pun juga seperti itu. Setiap kali ada kesulitan, pasti setelahnya disediakan kemudahan oleh Allah. Sialnya atau sayangnya, sialnya lebih sayangnya, ketika ada kesulitan yang setelahnya ada kemudahan itu, ada sebagian orang yang tetap saja hidupnya berkutat dengan kesulitan sehingga nggak maju-maju. Sudah pasti solusi itu ada, tapi ngurusi yang sulit-sulit nggak selesai. Nah, kesulitan yang setelahnya ada kemudahan ini bentuknya bermacam-macam. Bisa jadi setelah sakit sembuh, bisa jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh tapi keluarga setia, bisa jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak punya keluarga tapi tetap dimudahkan oleh Allah untuk bersabar dan lain-lain. Intinya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Saya sering memberikan contoh dulu, mungkin sebelum zaman corona, antara perempatan Kanigoro ke timur sampai kecamatan Selopuro mungkin, itu banyak jalan yang berlubang. Dan saya punya jadwal kajian misi di Kesamben, dengan bayangan Kesamben ke campur darat Tulungagung. Waktu itu lampu motor saya redup, jalannya hujan gitu, sehingga jalannya gelap, berlubang, lubangnya nggak bisa dibedakan, lampu jalan sering mati, itu asli 100% kesulitan. Nah, kesulitan kan pasti ada kemudahan. Kemudahannya apa? Di antaranya adalah jangan lewat jalan itu gitu. Jadi kemudahan itu jangan dibayangkan selalu dalam bentuk jalannya rusak gitu. Besoknya jalannya tiba-tiba sudah terperbaiki. Enggak mesti begitu. Nah, bisa jadi jalan A tidak bisa dilewati, kemudahannya adalah besok lewat jalan yang lain. Itu loh yang sering tidak disadari oleh orang, sehingga terus berkutat di kesulitan, berkutat dalam hal yang sulit tanpa menyadari ada hal mudah di sebelahnya. Makanya di antara hal yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah mau berpikir. Itu. Nah, meskipun secara umum setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ada hal-hal yang bisa mempercepat datangnya kemudahan dalam kehidupan kita. Misalnya adalah disebutkan di sini suka nolong sesama muslim ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi.
Barang siapa Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia senantiasa menolong saudaranya. Itu ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, satu ayat ya, tinggal 6 menit. Fa'idha faragta fansob. Maka apabila kamu selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Yang di kitab-kitab tafsirannya berbeda-beda tapi betul semua. Ini saya sebutkan dulu ya. Perbedaan pendapat ulama itu ada 3 macam. Jadi kita tidak selalu menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Karena perbedaan itu macam-macam. Ada jenis perbedaan yang semuanya betul. Ada yang pertama namanya adalah khilaf lafdi. Omongan para ulama berbeda, tapi kita tahu maksudnya sama. Misalnya sering saya contohkan ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Ada yang menyebutnya Islam, Quran, Sunnah, ada yang mengatakan itu hidayah. Meskipun masing-masing punya definisi berbeda, tapi kita tahu maksud mereka sama aja, intinya agama ini. Ada namanya khilaf tanawu. Para ulama mengucapkan pendapat yang kalimatnya beda-beda. Maksudnya mereka pun juga berbeda-beda. Tapi semuanya dari hadis sahih atau dari ayat betul semua. Misalnya, jenengan kalau sholat duduk tahiyat kan ada yang baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, seterusnya ya. Ada yang at-tahiyatul lillah wassalawatu wathayyibat sama Allahumma hamdah Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana lakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Beda tapi semuanya punya dalil sahih, maka disebut khilaf tanawu atau variasi. Baru yang ketiga itu namanya khilaf tadud. Para ulama ngomong pendapat beda-beda kalimatnya, maksudnya pun betulan berbeda, yang benar cuma satu. Itu dah begini apa begini, itu yang benar satu. Duduk tasahud, jari apa telunjuk itu bergerak atau tidak, itu yang benar hanya satu. Nambah wa barokatuh apa enggak, itu yang benar cuma satu. Nah, dalam hal tafsir, para ulama mengatakan rata-rata perbedaan ulama dalam tafsir itu masuk babnya itu antara khilaf tanawu atau khilaf lafzi. Gampang untuk mengatakan semua benar. Nah, setelah satu urusan kerjakan urusan yang lain. Ada yang mengatakan setelah sholat kerja, ada yang mengatakan setelah sholat dikir, setelah kerja ibadah. Itu kita paham maksudnya semuanya betul. Masing-masing tuh hanya ngasih contoh. Intinya adalah gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat untuk akhirat atau untuk dunia. Jangan sampai ada yang kosong. Termasuk istirahat, termasuk duduk merenung berpikir, itu juga bagian dari isi waktu. Dengan terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap pertolongan dan berharap pahala. Kenapa berharap itu hanya kepada Allah? Karena biasanya kalau jenengan berharap kepada manusia itu jarang bersyukur kepada Allah, apalagi berterima kasih kepada manusia. Jenengan sing ngurusi masjid iki, sing ngurusi konsumsi, sing bayar ustaz, sing resik-resik, sing ngopeni. Berapa kali jenengan diucapi terima kasih sama jamaah masjid resik, matur suwun. Saya yakin kalaupun pernah pasti jarang. Ini berharap kepada manusia itu sulit. Maka paling enak itu berharap kepada Allah yang maha mengetahui perbuatan baik jenengan dan maha membalas perbuatan baik jenengan dengan balasan yang lebih baik. Ya, selesai. Jadi itulah tafsir surat As-Sar atau Al-Insyirah atau surat Alam Nasra.
Ya, di antara yang ingin saya tekankan, dia kata boleh nyebut 3 hal. Yang pertama adalah kalau pengen dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima hukum syar'i maupun hukum kauni dengan legowo, ucapkan doa Rabbis rohli sadri. Setiap ada kesulitan, pasti setelahnya ada kemudahan. Ada orang yang muter terus di kesulitan, tapi ada orang yang berpikir maju. Dalam kesulitan ini apa ya kemudahannya? Mikir. Kemudian yang terakhir, yaitu berharap kepada manusia. Sering membuat kita kecewa, yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berharap pertolongan maupun berharap pahala setelah pertolongan. Terima kasih sudah hadir, sudah menyimak. Semoga apa yang tersampaikan di kesempatan kali ini dijadikan berkah, ya, bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.